Halo para pemirsa sekalian, senang sekali ketemu dengan Anda lagi melalui channel ini. Video kali ini agak terlambat, mohon dimaafkan karena ada beberapa kesibukan yang perlu dilakukan sehingga akhirnya ketinggalan untuk membuat konten ini. Pemirsa, dari video yang terakhir yang saya sudah posting, di situ saya menjelaskan tentang pikiran bawah sadar dan bagaimana cara kerjanya. Video kali ini adalah untuk menjawab lanjutan dari penjelasan yang lebih dalam dari video tersebut. Ya, tentunya mungkin Anda menunggu-nunggu ya. Thank you udah setia ya dengan channel ini. Yuk semangat terus belajar. Saya tetap akan berkomitmen untuk membagikan hal-hal yang penting tentang pikiran bawah sadar dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehingga kita semua bisa menjadi lebih SKRV. Sehat, kaya raya, bahagia. Ya. Oke, sekarang saya lanjutin aja ya tentang pikiran bawah sadar. Bagaimana ulasan lebih dalamnya. Sebagaimana biasa saya sering bawakan di kelas-kelas tentang hipnoterapi dan juga di Life Core Transformation Workshop ya. Kalau misalkan nanti Anda punya kesempatan, silakan Anda belajar di kelas tersebut karena itu betul-betul akan bisa membantu Anda mengalami perubahan yang sangat luar biasa di dalam pola pikir dan tentunya nanti juga di dalam kehidupan Anda. Biasanya di kelas-kelas itu saya sharing cukup dalam tentang pikiran bawah sadar, bahkan disertai dengan demo-demo secara live pada saat itu. Kalau di sini saya agak kesulitan, namun saya tetap akan membawakan ini dengan semudah mungkin, segamblang mungkin untuk bisa dipahami dan untuk bisa dicerna. Pemirsa sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda, ya, Anda renungkan saja ya, karena kita nggak bisa komunikasi, jadi coba Anda renungkan saja. Pernahkah Anda terpikir untuk membeli sebuah handphone baru, misalkan seperti itu, ya? Dan kemudian ketika Anda sudah memutuskan untuk mau membeli handphone tersebut, Anda mulai browsing, Anda mulai cari-cari. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Anda melihat handphone itu di mana-mana. Anda lihat teman Anda yang pakai handphone itu tadi, ya. Kemudian Anda pergi ke calon pelanggan Anda dan Anda melihat dia pakai handphone itu. Kemudian Anda antri di bank dan Anda melihat orang di depan Anda mengeluarkan handphonenya dan ternyata itu adalah handphone yang Anda mau. Itu tiba-tiba semakin banyak terlihat di sekitar Anda. Pertanyaannya adalah, apakah tiba-tiba jumlah handphone itu nambah secara signifikan ketika Anda mau memutuskan membeli handphone itu? Atau selama ini Anda saja yang tidak sadar tentang adanya handphone itu di sekitar Anda? Ini adalah salah satu contoh fenomena yang terjadi di pikiran bawah sadar kita. Ya, ketika Anda memutuskan untuk membeli handphone itu, maka sekarang itu menjadi sesuatu yang bermakna. Itu menjadi sesuatu yang bagi Anda itu penting banget, gitu ya. Nah, karena itu penting banget, maka di otak kita itu ada kayak filter seperti itu yang akan menyaring semua informasi dan menajamkan fokus. Sehingga akhirnya semua barang-barang yang bukan handphone itu disisihkan semua dan otak Anda memfokuskan mata Anda hanya untuk sensitif, peka terhadap handphone yang Anda inginkan. Jadi sebenarnya semua itu sudah ada, tetapi Anda tidak menyadari aja. Filter di pikiran yang meniadakan semua barang selain yang Anda mau dan menajamkan fokus Anda kepada apa yang Anda mau, itu istilahnya adalah Reticular Activating System, ya, RAS, ya, seperti itu singkatannya ya, kita sebut gampangnya RAS, seperti itu aja. Inilah yang akan membuat Anda mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan dengan cara yang sangat mudah dan sangat menyenangkan dengan syarat Anda benar-benar menginginkannya, Anda benar-benar terobsesi, Anda benar-benar memiliki sebuah iman yang kuat, sehingga akhirnya itu akan menjadi kenyataan dengan sangat mudah. Tetapi RAS ini juga akan membuat Anda mendapatkan hal yang tidak Anda inginkan ketika itu juga menjadi dominan di pikiran Anda. Ingat, salah satu hukum pikiran adalah bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Ibaratnya, pikiran itu seperti tanah. Apakah tanah bisa membedakan? Ketika Anda menanam sebuah bibit, itu Anda sedang bercanda atau Anda sedang serius? Tidak. Yang penting, bibit apa yang dilemparkan ke tanah itu, apalagi bibit yang gampang tumbuh, maka itu akan ditumbuhkan oleh tanah itu. Tidak peduli pada saat itu Anda sedang serius atau Anda asal melempar saja. Pokoknya itu akan ditumbuhkan oleh tanah. Tanah tidak tahu itu penting, itu berguna, nggak tahu, ya. Itu tidak berguna juga nggak tahu. Pokoknya ini ada bibit, ditumbuhkan, selesai. Pikiran juga seperti itu. RAS membuat kita menyeleksi hal-hal yang
tidak sesuai dengan apa yang dominan di pikiran dan memfokuskan pikiran kita kepada apa yang dominan di pikiran kita. Jadi seandainya Anda punya sebuah program alamiah bawah sadar yang mengatakan bahwa uang itu jahat, uang itu sumber masalah, uang itu bisa menyebabkan perpecahan, uang itu bisa menyebabkan putus persaudaraan, uang itu bisa membuat sahabat baik menjadi bermusuhan. Kalau Anda punya pengalaman yang cukup pahit terhadap uang melalui peristiwa-peristiwa seperti yang tadi saya sebutkan, maka itu sekarang akan menjadi dominan di pikiran Anda. Dan karena itu dominan, maka RAS tadi akan memfilter semua informasi yang tidak cocok dengan apa yang tadi dominan di pikiran Anda. Semuanya akan disingkirkan, dan pikiran akan menajamkan fokus hanya kepada apa yang diyakini oleh pikiran, yaitu orang kaya itu jahat, uang sumber masalah, uang itu penyebab dari putusnya persaudaraan dan persahabatan. Hanya itu saja yang akan dilihat oleh pikiran Anda. Sehingga ketika misalkan nanti Anda berpartner, ada hal sepele yang kesalahan kecil saja, maka itu harus sudah menanggapinya dengan, ini kayaknya nggak bisa dipercaya. Which is, itu akan ditanggapi secara berbeda oleh orang yang punya program pikiran bawah sadar yang lebih mendukung atau positif, yang penuh cinta kasih, yang pemaaf misalkan, oh ya wajar dia salah seperti itu, yaudah kita kasih tahu aja, kamu lain kali jangan begini ya, dan itu negurnya enak banget, dan orang yang ditegur pun, aduh, oh iya oke, sorry, maafin aku ya, dan dia benar-benar jadi baik. Pikiran bawah sadar Anda akan menentukan bagaimana respon Anda terhadap sebuah peristiwa, dan respon Anda terhadap sebuah peristiwa itu akan menentukan respon orang lain kepada Anda, dan respon orang lain kepada Anda itu akan menentukan respon Anda kepada orang tersebut, dan respon Anda yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar Anda tadi juga akan menentukan respon orang itu, dan itu terus akan timbal balik sehingga akhirnya Anda akan dibawa pada sebuah pengalaman tertentu, kejadian tertentu menurut apa yang dominan di pikiran bawah sadar Anda. Jadi program alamiah bawah sadar Anda yang terbentuk karena pengalaman-pengalaman masa lalu Anda, sehingga akhirnya Anda menyimpulkan sesuatu itu yang akan mendominasi kehidupan Anda. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan chat dari salah seorang klien yang lama banget tidak jumpa, mungkin itu sudah sekitar 8 tahun lebih. Dia tiba-tiba chat saya, mengatakan bahwa dia butuh waktu. Saya tanya kenapa? Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia sering mengalami sesuatu yang buruk di usahanya. Sebuah kontrak pekerjaan yang sudah ditandatangani tiba-tiba saja mendadak dibatalkan, dan pihak yang memberikan kontrak bersedia membayar dendanya. Which is sebetulnya bukan itu yang dia mau. Bukan karena tidak bekerja terus tiba-tiba dapat pembayaran uang denda dan happy. Bukan, karena uang dendanya juga tidak sebanding dengan profit yang akan didapatkan kalau misalkan dia mengambil pekerjaan itu. Tetapi itu terjadi, dan bukan 1 kali 2 kali, tetapi cukup sering beberapa kali itu terjadi. Kemudian barang yang ia datangkan itu tidak bisa masuk ke Indonesia, ya, terkatung-katung, tidak jelas nasibnya, sampai ketika dia kontak saya untuk meminta bantuan terapi. Padahal semua dokumen yang diperlukan lengkap semuanya. Nah, ini juga bukan kejadian yang pertama kali. Sebelumnya juga terjadi seperti itu. Di situ dia mulai menyadari bahwa ada sebuah pola yang tidak benar di sana. Dan singkat cerita, akhirnya saya mewawancarai dia untuk melakukan sebuah proses terapi. Di dalam proses wawancara tersebut, akhirnya tergalilah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang membuat dia mengalami semua problem tadi. Ada sebuah kejadian ketika dia masih kecil, di mana dia itu dijanjikan untuk dibelikan mobil mainan ketika dia berhasil untuk mendapatkan ranking 2 di kelasnya. Tetapi entah kenapa orang tuanya menunda, sehingga akhirnya itu mobil mainan tidak pernah menjadi kenyataan. Ternyata di situ dia mendapatkan sebuah pengalaman yang membuat dia menarik sebuah kesimpulan bahwa saya itu tidak pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Toh nanti pada ujung-ujungnya itu pasti batal. Pemikiran itu menancap dalam pemikiran dia. Sehingga sekarang ini ketika usahanya sudah mulai terlihat buahnya dari rintisan-rintisan yang dia sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu, di mana harusnya sekarang-sekarang ini dia memetik hasil yang luar biasa dari buah usahanya, maka itu tiba-tiba batal semuanya. Persis kejadian seperti yang dia alami ketika dia masih SD dijanjikan mobil mainan oleh orang tuanya. Jadi, ini seperti mengulang cerita lama, tapi dengan hadiah yang berbeda.
Kalau dulu dijanjiin hadiah mobil, ini adalah hadiahnya berupa profit, ya, berupa kesuksesan. Tetapi ceritanya sama. Setelah saya tanyakan apa yang dia rasakan dari kejadian itu, dan kemudian dinetralisir, dia akhirnya merasa plong, dia akhirnya merasa lega. Dia pun juga memaafkan orang tuanya yang menurut dia hanya menjanjikan sesuatu tapi tidak pernah memberikan. Dia merasakan kelegaan yang luar biasa, yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Ajaib bukan? Nah, menariknya pemirsa sekalian, besok paginya saya mendapatkan chat bahwa semua barang dia tiba-tiba di-approve semuanya dan bisa dilakukan proses untuk masuk dan akhirnya nantinya bisa dibongkar nantinya. Nah, entah apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi yang jelas itu terjadi setelah dia melewati sebuah sesi terapi. Nah, saya tentu belum tahu cerita kelanjutannya seperti apa, karena itu kejadian yang belum lama terjadi. Dan tiba-tiba saya teringat bahwa kayaknya itu bagus banget untuk diceritakan di materi video ini, ya, karena masih seger banget. Nah, itulah pemirsa, bagaimana pikiran bawah sadar kita mendrive sesuatu di dalam kehidupannya kita. Karena doa yang sebenarnya adalah doa yang Anda pancarkan di pikiran bawah sadar Anda, karena doa yang ada di bawah sadar Anda itu 24 jam bekerjanya. Bahkan ketika Anda tidur pun, itu dipancarkan ke alam semesta. Sementara ketika kita sadar, kita berdoa, paling itu hanya berapa menit saja, bukan? Itu akan kalah dengan apa yang ada di bawah sadar kita. Karena doa di bawah sadar adalah doa 24 jam. Jadi pastikan bawah sadar Anda benar-benar berisi sebuah pemrograman yang positif. Nah, bagaimana cara memprogramnya? Anda bisa lihat video saya yang lalu, ya. Anda bisa cek linknya nih di sini saya berikan, oke? Dan kemudian, kalau Anda masih mau menindaklanjuti supaya program pikiran Anda menjadi lebih positif, saya masih memberikan sebuah kesempatan bagi Anda yang serius mau belajar, hanya yang serius mau belajar, untuk menjalani sebuah program pembentukan pikiran, untuk memprogram pikiran Anda, ya, di semua aspek kehidupan Anda. Oke? Di keuangan, ya, di komunikasi, kemudian di pengelolaan waktu, di komitmen diri, ya, di kesehatan, pokoknya di semua aspek kehidupan Anda. Nah, program ini namanya 21 Day Success Mastery. Ini berupa 21 audio yang berisi serangkaian program untuk membimbing Anda langkah demi langkah memperbaiki semua aspek kehidupan Anda. Pemirsa, awal-awalnya program ini saya jual dengan nilai investasi sekitar 3 juta. Tetapi kemudian akhirnya saya putuskan untuk memberikan ini free sebagai dedikasi saya kepada masyarakat Indonesia agar lebih banyak orang lagi yang bisa mengalami kesuksesan. Tugas Anda cuma satu, yaitu mempelajari dan mempraktekkan program tersebut. Di mana Anda bisa mendapatkannya? Anda cek link yang ada di bawah. Di bagian deskripsi, saya juga cantumkan linknya. Lihat, di bagian deskripsi. Ya, sekali lagi, di bagian deskripsi. Anda tinggal pencet linknya, setelah itu Anda tinggal masukkan nama Anda, ya, dan kemudian email Anda, klik daftar, dan setelah itu otomatis nanti terkirim ke email Anda. Pastikan ya, Anda klik link yang ada di deskripsi. Ya, silakan klik di sana dan ikuti saja prosedurnya. Oke? Nah, pemirsa, terima kasih atas dukungan Anda kepada channel ini. Semoga ini membawa sebuah manfaat bagi Anda. Dan please dukung channel ini dengan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagikan kepada teman-teman Anda, siapa tahu dia membutuhkan informasi ini, ya. Dan komen apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pelajari, ya, di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video yang berikutnya, yang tentunya akan membahas materi yang lebih seru lagi. Akhir kata, saya hanya bisa mendoakan semua yang lihat video ini, tidak peduli siapa Anda, dimanapun Anda berada, Anda semakin SKRB. Ya, sehat, kaya raya, bahagia.